Saya Rina Mala dan teman saya Yeni Setiawati akan membawakan materi tentang utang jangka panjang atau obligasi. Utang obligasi atau liabilitas non-lancar meliputi aliran sumber daya yang diharapkan muncul dari kewajiban saat ini yang tidak dapat dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih panjang? Contoh, bonds payable, long-term notes payable, mortgages payable, pension liabilities, dan lease liabilities. Penerbitan obligasi. Kontrak obligasi dikenal dengan nama bond indebted. Merupakan suatu janji untuk membayar yang pertama sejumlah uang pada saat jatuh tempo yang ditentukan atau ditambah bunga periodik pada suku bunga tertentu yang dihitung dari nilai jatuh tempo atau nilai nominal. Sertifikat biasanya bernilai nominal 1.000 euro. Pembayaran bunga biasanya dilakukan per semester, dilakukan pada saat jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar untuk diberikan oleh suatu pemberi pinjaman. Penilaian dan akuntansi obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik biasanya membutuhkan waktu mingguan atau bulanan. Perusahaan penerbit harus menentukan penjamin emisi atau underwriters, mendapatkan persetujuan resmi untuk menerbitkan obligasi dari otoritas keuangan, menjalani proses audit, dan menerbitkan prospektus, memiliki sertifikat tercetak. Harga jual pada penerbitan obligasi ditentukan oleh yang pertama penawaran dan penerimaan dari pembeli dan penjual. Yang kedua resiko relatif, yang ketiga kondisi pasar, dan yang terakhir kondisi ekonomi. Komunitas investasi menilai sebuah obligasi dengan nilai sekarang atau present value dari jumlah arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri dari bunga dan nilai pokok atau nominal prinsipal. Suku bunga, state, kupon, atau nominal rate, yaitu suku bunga yang tercantum dalam kontrak obligasi. Penerbit obligasi menetapkan suku bunga ini ditentukan dalam bentuk presentase dari nilai nominal obligasi atau yang biasa disebut nilai par. Market rate atau effective yield yaitu suatu bunga yang memberikan pengembalian wajar yang sepadan dengan resiko penerbitan obligasi. Suku bunga yang sesungguhnya didapat oleh pemegang obligasi. Penilaian dan akuntansi obligasi. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sesungguhnya dibayarkan kepada pemegang obligasi pada setiap periode? Caranya yaitu state rate dikali face value of bond. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sesungguhnya dicatat sebagai beban oleh penerbit obligasi? Yaitu dengan cara market rate dikali carrying value of the bond. Berikut, asumsikan state rate-nya 8%. Jika market interest-nya 6%, maka obligasi disebut dengan premium. Jika bunga pasarnya 8%, maka nilainya par value. Jika bunga pasarnya 10%, maka obligasi disebut dengan diskon. Obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Contohnya, Santos SA menerbitkan obligasi 10.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2019, jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% yang dibayarkan tahunan pada tiap 1 Januari pada tanggal penerbitan. Suku bunga pasar obligasi ini adalah 9%. Jurnalnya pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019 yaitu cash pada bond payable sebesar 100.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat accurate interest pada 31 Desember 2019 yaitu interest expense pada interest payable sebesar 9.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2020 yaitu interest payable pada cash
sebesar 9.000. Selanjutnya, obligasi diterbitkan dengan diskon. Berikut contohnya. Sekarang asumsikan bahwa Santos menerbitkan obligasi $100.000, yaitu jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan pada tiap akhir tahun. Pada saat penerbitan, suku bunga pasar obligasi ini adalah 11%. Cara menghitung pokoknya yaitu 100.000 dikali present value periode 5%, bunga 11%, mendapatkan hasil 100.000 dikali dengan 0,59345 sama dengan 59.345. Cara mencari bunganya yaitu 100.000 dikali dengan 9% dikali present value ordinary annuity periode 5%, bunga 11%, periode 5, bunga 11%, yaitu 9.000 dikali dengan 3,6959 menghasilkan 33.263. Sehingga jumlahnya menjadi 92.608. Berikut jurnalnya. Jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2019, yaitu kas pada bonds payable sebesar 92.608. Jurnal untuk mencatat accrued interest pada 31 Desember 2019, yaitu interest expense yang didapat dari 92.608 dikali 11% sebesar 10.187. Cashnya di kredit 9.000 dan bonds payable 1.187. Bila obligasi dijual pada harga lebih rendah dari nilai nominal, maka investor meminta suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang telah ditetapkan atau state rate. Biasanya terjadi karena investor bisa mendapatkan tarif suku bunga yang lebih tinggi dari investasi alternatif pada risiko yang sama. Suku bunga state tidak bisa diubah sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Investor menerima bunga pada tingkat yang telah ditentukan yang dihitung dari nilai nominal, tetapi sebenarnya mereka memperoleh bunga pada tarif efektif karena mereka membayar lebih rendah dari nilai obligasi. Obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon yaitu jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar daripada nilai penerbitan. Obligasi yang diterbitkan pada nilai premium yaitu perusahaan membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga saat penerbitan. Penyesuaian terhadap harga perolehan dicatat sebagai bond interest expense selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk melakukan amortisasi adalah effective interest method. Disebut juga present value amortization. Effective interest method menghasilkan suatu beban bunga periodik yang sama dengan suatu persentase tetap dari nilai terbawa atau carrying value obligasi. Cara ilustrasi perhitungannya yaitu bond interest expense yang didapat dari carrying value of bond at beginning of period dikali dengan effective interest rate dikurang dengan bond interest paid yang didapat dari face amount of bonds dikali state interest rate menghasilkan amortization amount. Selanjutnya dibacakan dengan ini. Obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Evermaster, contoh soalnya Evermaster menerbitkan obligasi 100.000 bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2019. Jatuh temponya 1 Januari 2024 dengan bunga terutang per semester tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor menginginkan bunga efektif 10%, sehingga obligasinya bernilai diskon karena
bunga efektif lebih tinggi daripada bunga kontrak. Berikut ini adalah perhitungan hasil obligasinya. Nilai jatuh temponya 100.000, untuk mencari pokoknya 100.000 dikali periodenya 10, bunga 5%, tabel present value menghasilkan 61.391, dan untuk mencari bunganya 100.000 dikali 4% menghasilkan 4.000 dikali tabel present value ordinary annuity periode 10, bunga 5% menghasilkan 30.887. Hasilnya sama dengan 92.278 yang dinamakan present value obligasi. Selisihnya antara 100.000 dikurang 92.278, 7.722 dinamakan diskon utang obligasi. Berikut ini adalah tabel amortisasi diskon obligasinya. Nilai tercatat obligasinya 92.278 dan pembayaran bunga pertamanya di tanggal 1 Juli 2019. Kas yang dibayarkan di perhitungannya 100.000 dikali 4%. 4% didapat dari 8% dibagi 2 karena per semester. Sehingga hasilnya 4.000. Beban bunga didapatkan dari nilai tercatat dikali suku bunga efektif. Jadi 92.278 dikali 10% dibagi 2. Hasilnya 4.614. Selisihnya antara beban bunga dengan kas yang dibayarkan hasilnya adalah amortisasi diskon 614. Sehingga nilai tercatat obligasi per tanggal 1 Juli 2019 92.278 ditambah 614. Hasilnya 92.892. Untuk perhitungan yang tanggal berikutnya sama dengan yang sebelumnya. Slide selanjutnya. Untuk jurnal mencatat tanggal penerbitan obligasinya di tanggal 1 Januari 2019, cash pada bonds payable 92.278. Sedangkan jurnal untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada tanggal 1 Juli 2019, interest expense 4.614 pada bonds payable 614 dan cash 4.000. Dan jurnal untuk mencatat accrual interest dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2019, interest expense-nya 4.645 pada interest payable 4.000 dan bonds payable 645. Berikut contoh soal untuk obligasi yang diterbitkan dengan premium. Evermaster menerbitkan obligasi 100.000 euro 8% bunga kontraknya pada tanggal 1 Januari 2019. Jatuh temponya 1 Januari 2024 dengan bunga terutang tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti bunganya dibayarkan per semester. Investor menginginkan efektif interest rate sebesar 6%. Hitunglah hasil obligasinya. Nilai obligasi yang jatuh tempo 100.000. Untuk mencari pokoknya 100.000 dikali tabel present value periode 10, bunga 3% menghasilkan 74.409. Dan untuk mencari bunganya 100.000 dikali 4%, 4.000 dikali tabel present value ordinary annuity periodenya 10, bunga 3% menghasilkan 34.121. Hasilnya 108.530 yang dinamakan nilai sekarang dari obligasi. Selisih antara nilai sekarang obligasi dengan nilai jatuh tempo menghasilkan nilai 8.530 yang dinamakan premium utang obligasi. Penerbitan di 1 Januari 2019, cash pada bonds payable 108
1.530. Jurnalnya untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi premium pada tanggal 1 Juli 2019, interest expense bonds payable pada cash. Interest expense-nya 3.256, bonds payable-nya 744, didapatkan dari amortisasi premium dan pada cash yang dibayarkan 4.000. Bunga akrual akan seperti apakah jika Evermaster membuat laporan keuangannya pada akhir Februari 2019? Pada kasus ini, perusahaan memproratakan premium dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan nilai beban bunga yang sesuai pula. Accrual interest-nya 4.000 dikali 2/6. 2-nya didapat dari Januari sampai Februari, 1.333,33. Amortisasi premiumnya 744 dikali 2/6, hasilnya 248, sehingga selisih antara interest accrual dengan premium amortis hasilnya sama dengan beban bunga Januari sampai Februari, 1085,33. Sehingga jurnal untuk mencatat transaksi akrual ini adalah interest expense 1085,33, bonds payable 248 pada interest payable 1333,33. Obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Investor akan membayar bunga akrual kepada penerbit obligasi dari waktu pembayaran terakhir hingga tanggal penerbitan obligasi. Pada tanggal pembayaran bunga semesteran berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Contoh soalnya, asumsikan pada tanggal 1 Mei 2019, Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun, bunga kontraknya 8%, bunga dibayar semesteran. Tertanggal 1 Januari 2019 pada harga nominal 100.000 euro. Untuk mencatat penerbitan obligasi yang dilakukan di antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash pada bonds payable 100.000 karena diterbitkan pada nilai nominal. Cash pada interest expense 2.667, perhitungannya yaitu 100.000 dikali 8% dikali periodenya 4/12, 4 didapatkan dari Januari sampai April. Januari sampai April kan 4, sehingga hasilnya 2.667. Pada tanggal 1 Juli 2019, 2 bulan sejak tanggal pembelian obligasi, Evermaster membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat jurnal berikut. Interest expense pada cash 4.000. Didapatkan dari 100.000 dikali 8% dibagi 2. Contoh yang kedua, obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premium. Asumsikan bahwa obligasi 8% milik Evermaster diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2019 dengan hasil 6%. Hasil 6% di sini maksudnya adalah bunga efektif 6%. Dengan demikian, obligasi diterbitkan dengan harga premium sebesar 108.039 euro. Evermaster mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash pada bonds payable 108.039. Cash pada interest expense untuk mencatat penerimaan bunga 2.667. Didapatkan dari 100.000 dikali 8% dikali periodenya 4/12 sama dengan 2.667. Selanjutnya, Evermaster menetapkan beban bunga dari tanggal penjualannya, yaitu 1 Mei 2019, bukan dari tanggal obligasinya 1 Januari 2019. Yaitu untuk mencari beban bunga selama 2 bulan, ya caranya nilai tercatat
tercatat obligasinya 108.039 dikali tarif bunga efektif 6% dikali periodenya 2/12. Duanya didapat dari Mei sampai Juni. Sehingga 6% dikali 2/12, 1%. Jadi 108.039 dikali 1%, hasilnya 1.080. Amortisasi premium dari obligasi juga untuk masa 2 bulan saja. Kas yang dibayarkan untuk bunga pada tanggal 1 Juli 2015 yaitu 100.000 dikali 8% dikali 6/12. Dikurang penerimaan kas di tanggal 2 Mei 2015, 2.667. Hasilnya kas bersih yang dibayarkan 1.333. Dikurang beban bunga berdasarkan tarif efektif selama 2 bulan 1.080. Hasilnya dinamakan amortisasi premium 253. Selanjutnya, tanggal 1 Juli 2019, Evermaster membuat jurnal berikut untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium. Interest expense pada kas 4.000, bonds payable pada interest expense 253. Sehingga akun beban bunga sekarang memiliki saldo debit sebesar 1.080 euro. Didapatkan dari 4.000 dikurang 2.667 dikurang 253. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi yang kami bawakan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.